Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Pertiwi dari kelas 12 TJKT 1. Saya ingin mempresentasikan laporan kegiatan PKL. Latar belakang PKL praktik kerja lapangan dilakukan untuk memberikan pengalaman kerja nyata kepada siswa PKL, menerapkan ilmu yang dipelajari di sekolah. Kegiatan ini membantu siswa mengembangkan keterampilan, menambah wawasan, dan memahami lingkungan kerja secara langsung. PKL dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kompetensi siswa agar siswa lebih siap menghadapi dunia kerja. Tujuan PKL: 1. Mengembangkan keterampilan praktik sesuai bidang keterampilan yang dipelajari di sekolah. 2. Menerapkan ilmu teori ke dalam pekerjaan nyata di dunia industri maupun instansi. 3. Menambah wawasan dan pengalaman kerja agar siap menghadapi lingkungan kerja sebenarnya. 4. Meningkatkan soft skill seperti disiplin, tanggung jawab, dan komunikasi kerjasama tim. 5. Membangun hubungan dengan dunia industri sebagai bekal untuk kerja di masa depan. 7. Melatih kemandirian dan profesionalisme dalam menyelesaikan tugas dan menghadapi masalah. Metode observasi. Dalam pelaksanaan PKL, penulis menggunakan metode observasi untuk memperoleh data dan informasi secara langsung di tempat praktik. Observasi dilakukan dengan cara mengamati aktivitas kerja, proses operasional, penggunaan perangkat, serta prosedur yang diterapkan oleh pegawai. Melalui metode ini, penulis dapat memahami alur kerja tugas yang dilakukan, serta permasalahan yang muncul di lapangan sehingga informasi yang diperoleh lebih akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Struktur organisasi. Riki Septian sebagai pemilik Dudi. Jadwal PKL: Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai jam 5 sore. Sabtu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Tanggal merah libur. Tata tertib: 1. Hadir tepat waktu. 2. Pakaian bebas rapi. 3. Menjaga sikap dan sopan santun. 4. Menjaga kebersihan dan kerapian tempat kerja. 5. Izin kepada pembimbing jika sedang sakit. Mengganti harddisk. Pengertian: harddisk atau harddisk drive adalah perangkat penyimpanan data pada komputer atau laptop yang menggunakan piringan magnetis untuk menyimpan file, sistem operasi, dan aplikasi. Fungsi: 1. Menyimpan operasi seperti Windows, Linux, dan lain-lain. 2. Menyimpan dan pengguna seperti dokumen, foto, video, dan aplikasi. 3. Menyimpan file. Menyimpan file seperti Change dan Swap. 4. Menjadi media booting perangkat. Alasan harddisk perlu diganti: 1. Karena rusak. 2. Laptop lemot karena harddisk terlalu lambat dan ingin update ke SSD. 3. Kapasitas penyimpanan kurang.
4. Harddisk berbunyi klik atau tidak terbaca. Jenis-jenis harddisk. Harddisk SATA umum pada laptop atau PC. SSD SATA lebih cepat, bentuk 2,5 inci. 3. SSD M2 SATA atau NVMe, bentuk kecil, kapasitas paling cepat. 4. Harddisk eksternal dan harddisk port USB. Komponen yang terkait saat mengganti harddisk. 1. Port SATA atau M2 pada mainboard. 2. Kabel SATA untuk PC. 3. Candy harddisk untuk slot DVD pada laptop tertentu. 4. Baut pengunci harddisk. Kegiatan PKL. Alat: obeng plus kecil, obeng kembang. 2. Obeng minus kecil jika diperlukan. Pinset opsional. Tempat cekrup kecil biar tidak hilang. Luas kecil atau blower untuk membersihkan debu kalau perlu. Bahan harddisk: laptop 2,5 inch pengganti atau SSD. Pasta thermal kalau sekalian bongkar sampai headstick opsional, lantai kecil. Kabel SATA atau bracket, ia desain laptop menggunakan candy khusus. Langkah-langkah. 1. Matikan laptop. 2. Balik ke laptop, buka sekrup dan lepas cover harddisk atau casing belakang. 3. Lepas harddisk selamat dan konektor dan bracket dengan hati-hati. 4. Pasang harddisk baru atau SSD ke bracket lalu hubungkan ke konektor. 5. Pasang kembali cover atau casing dan kencangkan sekrup. 6. Pasang baterai dan charger lalu nyalakan laptop. 7. Jika harddisk masih kosong, lakukan instalasi seperti operasi. Keamanan dan perawatan. 1. Pastikan laptop dimatikan sebelum mengganti. 2. Pegang SSD atau harddisk di bagian pinggir. Hindari sentuhan komponen elektronik. 3. Jangan menjatuhkan harddisk karena sensitif getaran. 4. Simpan harddisk lama sebagai backup data. Kesimpulan selama PKL, penulis memperoleh banyak pengetahuan baru yang tidak didapat di sekolah, membantu penulis memahami cara kerja di dunia industri, meningkatkan keterampilan sesuai bidang keahlian, dan mengembangkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Melalui kegiatan ini, penulis menjadi lebih siap dan percaya diri untuk menghadapi dunia kerja di masa depan. Saran. 1. Saran bagi perusahaan. Diharapkan dapat memberikan bimbingan dan kesempatan kepada siswa PKL agar dapat lebih banyak mengenal dunia kerja. 2. Bagi sekolah, diharapkan lebih aktif kerjasama dengan instansi terkait dan mempersiapkan siswa agar lebih baik siap menghadapi PKL. 3. Bagi siswa PKL, diharapkan meningkatkan kemampuan disiplin dan sikap profesional agar menjadi bekal saat memasuki dunia kerja.
warahmatullahi wabarakatuh.